What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Sebelum gue mulai, gue mau ucapin buat teman-teman semua selamat tahun baru 2023. Cepet banget ya, udah tahun 2023 aja. Semoga di tahun 2023 ini apapun keinginannya segera tercapai, amin. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas masalah-masalah yang ada pada iOS 16.2 untuk iPhone tentunya ya. Dan buat semuanya kayaknya wajib nonton. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di video kali ini gue akan kasih tahu masalah iOS 16.2 dan khususnya ini yang gue rasakan di iPhone 14 Pro gue ya. Tapi semua yang terjadi ini berdasarkan diri gue aja atau penggunaan gue, bisa jadi di device lain tidak ada kendala atau bahkan di iPhone temen-temen mungkin tidak ada kendala ya. Dan masalah-masalah yang gue alamin ini sepertinya memang gak sering terjadi. Cuman memang terjadi gimana ya? Gak sering banget tapi hanya beberapa hari aja gitu. Lalu normal kembali. Cuman kan gimana ya, jadi kayak kurang gitu cuy. Ya, di sini gue menggunakan iPhone 14 Pro dan sudah iOS 16.2. Kita cek di sini, lalu ke bagian general dan software update. Kalian bisa perhatikan di sini, ya sudah iOS 16.2, tentunya iOS paling terbaru ya. Masalah pertama yang gue alamin terkait bug di App Store. Gue nggak ngerti nih, App Store kadang nggak connect ya, alias nggak bisa update, bahkan kadang nggak bisa masuk ke App Store-nya ya. Cuma gue lebih seringnya itu nggak bisa update. Jadi kalau gue ke profil sini, nah di bagian sini setelah gue refresh terkadang itu tidak bisa update atau loadingnya lama, entah dari koneksi internet ataupun dari si App Store-nya. Tapi memang nggak sering, terkadang aja kayak gitu. Dan gue berharap semua teman-teman juga tidak mengalami ya. Nah tadi kalian bisa lihat juga gue update tetapi lancar. Nah beberapa hari lalu gue mengalami update nggak bisa-bisa, baik lewat data ataupun lewat wifi ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal yang sama terkait App Store, silahkan komen di bawah aja biar gue juga tahu kalau gue nggak sendirian. Lalu selanjutnya backup data WhatsApp atau chattingan WhatsApp ke iCloud. Ini gue juga heran nih, beberapa teman-teman ternyata mengalami dari DM yang masuk ke gue, tetapi gue juga jadi ikutan ngalamin. Gue juga bingung, padahal iCloud storage-nya aman dan sudah gue upgrade juga ke paling tinggi. Kalau kita cek di sini ke WhatsApp, lalu ke settingan dan ke chat ya tentunya, dan kita cek ke chat backup. Nah di sini nih gue dari kemarin mencoba backup kagak bisa-bisa. Kalian bisa lihat di sini terakhir backup tuh terus day entah kapan, ini minggu lalu sepertinya. Jadi gue udah coba backup berkali-kali nggak jalan juga, aneh banget. Teman-teman ada yang ngalamin nggak? Kalau ada yang ngalamin silahkan komen di bawah. Gue bingung, udah coba pakai paket data juga nggak ke backup, udah coba pakai wifi juga nggak ke backup. Gue juga bingung apanya nih, memang dari WhatsApp-nya kah atau dari iOS-nya terkait iCloud-nya kayak gitu. Padahal kalau kita cek ke settingan, lalu ke profile dan kita cek ke iCloud-nya di sini, ya iCloud gue masih banyak meskipun sudah gue gunakan 100 GB lebih untuk backup gue, tetapi ini masih 400 GB iCloud-nya, jadi harusnya nggak ada kendala ya. Dan kalau kita cek ke manage account storage juga, di sini untuk WhatsApp Messenger-nya juga ada, aman. Cuman entah kenapa backup datanya jadi yang terakhir. Gue juga bingung nih. Gue mau delete dulu tapi gue ngeri ya. Mungkin akan gue coba nanti sementok-mentoknya, apabila nggak bisa backup juga, kayaknya ini akan gue delete dulu lalu gue backup ulang semuanya kayak gitu. Kemungkinan sih gitu ya. Cuma memang kalau tiba-tiba udah bisa sendiri ya udah nggak masalah. Karena ini penting banget ya. Backup chat WhatsApp harusnya ini ke backup dari kemarin, udah 3 hari lalu, bahkan dari sebelum malam tahun baru udah gue coba, masih gagal backup entah kenapa nih. Jadi last backupnya tuh terus day doang kayak gitu. Biasanya kalaupun size-nya besar, backupnya tuh jalan terus. Karena gue juga menggunakan auto backup daily kan, harusnya jalan terus setiap harinya. Nah ini nggak ke backup. Kalau teman-teman ada yang mengalami dan sudah tidak ada masalah, boleh infoin juga di komen, tolongin cuy, karena kita sharing aja. Siapa tahu ada solusinya, mungkin ya. Dan gue ngerasa ini kayaknya sih antara dari WhatsApp masalahnya atau dari iCloud si Apple-nya kayak gitu. Ya gue berharap akan segera selesai sih masalah ini karena penting banget ya. Ini kan isinya data semua, tentunya isi chattingan, jadi gua harus backup tiap harinya ke iCloud kayak gitu. Lalu masalah selanjutnya terkait low power mode pada iPhone 14 Pro. Ini menurut gue ya, tapi gua nggak tahu teman-teman kalau di low power mode iPhone-nya nge-lag atau enggak, atau bisa kita katakan nggak smooth lah ya. Jadi ini gue juga bingung nih, sempat sudah selesai masalah ini, cuman ini kayak balik lagi. Jadi kalau gue low power mode di sini, ini tuh seperti kayak nggak smooth cuy. Misalkan gue buka Instagram ya, buka Instagram tuh nggak smooth aja gitu, aneh tuh. Di close juga kayak gitu ya. Dan kalaupun kita lagi scroll jadi kayak patah-patah cuy, jadi kayak nggak smooth aja kayak gitu.
gue buka settingan tuh, ya nggak smooth. Kadang pun bahkan kalau lagi ngetik juga malah jadi nggak smooth. Padahal harusnya ini udah nggak masalah lagi. Memang sebelumnya pernah masalah, tetapi sudah diperbaiki sama Apple. Cuman ini kenapa jadi balik lagi nih gara-gara update iOS 16.2. Jadi kalau misalkan gue aktifkan low power mode, dia jadi nggak smooth. Bukan ngehang ya, tapi kayak lebih nggak smooth aja. Tuh, buka tutup aplikasi aja jadi nggak smooth. Kayak gitu. Gue juga bingung sih kendalanya di mana, tapi gue berharap di next update harus sudah terselesaikan alias sudah diperbaiki sih harusnya kayak gitu. Masih di performance, terkadang nih kalau gue abis force restart iPhone-nya itu suka tiba-tiba nge-freeze sendiri, nggak bisa di close, nggak bisa diapa-apain. Gue pernah waktu itu lagi buka settingan, bahkan dia nggak bisa di close gini, nggak bisa. Gue juga bingung, tapi itu nggak sering, cuman gue ngalamin di beberapa kesempatan. Jadi kalau gue close, buka, close gitu ya, ada pernah nge-freeze, nggak bisa di close sama sekali. Bahkan di lock powernya juga nggak berjalan, dan gue juga bingung itu apanya. Meskipun itu nggak bermasalah banget bagi gue sih ya. Kadang kalau iPhone-nya udah go force restart lagi, bakalan normal lagi sih. Cuman ya gimana ya, kalau misalkan ada hal-hal penting tuh kadang sangat ganggu sih. Ya gue berharap ini akan selesai lah di update selanjutnya. Selanjutnya kita bahas baterai. Jujur gue sama baterai nggak terlalu komplain, meskipun lebih irit dibanding iOS 16.1 ya. Kalau menurut gue sih, ini gue menggunakan iOS 16.2. Bagi gue tetap lebih irit 16.1. Cuman ya namanya juga iPhone ya, emang kelemahannya di baterai gitu ya. Jadi mau bagaimanapun lu mencoba irit iPhone lu tetap akan boros ya. Tapi kalau lu mau bener-bener irit, ya udah nggak usah dipakai aja iPhone-nya. So far menurut gue meskipun baterai di sini sedikit lebih boros, tapi bagi gue masih termasuk aman. Kalau kita cek ke bagian setting, lalu ke bagian baterai di sini. Nah, kita cek dulu activity-nya. Kalian bisa lihat ya activity-nya di sini. Untuk screen on time ini berubah-berubah setiap harinya ya. Dan di sini ada di mana gua charger iPhone tapi gue tinggal tidur. Jadi ini posisinya nge-charge terus tuh. Kalian bisa lihat. Dan kalau yang hilang ini posisinya itu berarti di mana si iPhone ini tidak dalam masuk mode home screen. Jadi biasanya memang kalau gua habis charger, iPhone-nya go force restart. Nah, go force restart itu nggak langsung gue masuk ke home screen. Jadi gue diemin aja. Jadinya hilang kayak gini nih. Kayak gitu. Seperti tidak ada aktivitas. Makanya activity-nya nggak nge-record aktivitas iPhone tersebut. Tapi so far menurut gua baterai cukup aman. Kalian bisa lihat di sini untuk sosial media sangat aman banget ya. Tapi tetap ada borosnya sedikit. Cuman balik lagi kayak tadi gue jelasin, nggak terlalu ganggu banget gitulah ya. Dan last 10 hari terakhir memang ini cukup padat penggunaan di sosial media dan beberapa aplikasi-aplikasi yang memang gue gunakan kayak gitu. Untuk baterai health-nya di sini ya masih 100%. iPhone 14 Pro yang gue beli pada saat di awal rilis di Apple Store, dan ini sampai saat ini baterai health-nya masih 100% dan masih cukup aman ya. Udahlah, nggak usah dipusingin baterai health karena pasti akan turun kapanpun dimanapun selama iPhone-nya digunakan. Tapi balik lagi, untuk kinerja baterai bagi gua sangat cukup. Gua sangat cukup puas meskipun kalau ditanya better 16.1 atau 16.2, ya 16.1 karena ini sedikit lebih boros, sedikit aja kayak gitu. Tapi semuanya menurut gua masih bisa ditoleransi sih ya. Terkait masalah-masalah tadi yang udah gue jelaskan, menurut gue semua masih bisa gue toleransi meskipun itu terjadi ya. Makanya gue bilang di awal sebenarnya nggak kenapa-napa sih, aman-aman aja. Cuman gue tetap mengalami dan terjadi hal-hal tersebut. Jadi gue pengen share sama kalian. Siapa tahu teman-teman pada ngalamin juga gitu ya kan. Meskipun selama nggak ada kendala saat gue menggunakan iPhone, so far gue aman-aman aja kayak gitu. Gue juga berharap secepatnya iOS 16.3 dirilis. Kalau kita cek di kalender, kayaknya kemungkinan akhir bulan ini ya, atau sebulan lagi lah ya, iOS 16.3 dirilis resmi sama Apple. Kemungkinan ya, karena kalau lu nonton video sebelumnya di sini, yaitu 2 minggu lalu ya iOS 16.2 dirilis. Sampai saat ini terpotong tahun baru, kemungkinan sih di akhir Januari. Gua masih nggak bisa prediksi tanggalnya kapan, tetapi rilis 16.3-nya kemungkinan di akhir Januari. Dan gue juga berharap akan segera cepet rilisnya karena gue juga pengen update biar iPhone gue tetap aman-aman aja kayak gitu. Meskipun saat ini juga aman kayak gitu sih. Ya udah, itu aja mungkin yang bisa gue sharing masalah-masalah yang ada pada iOS 16.2 pada iPhone, khususnya iPhone gue sendiri ya. Kalau teman-teman ada mengalami masalah yang mau di-sharing, silahkan sharing di kolom komentar atau bisa DM di Instagram gue di sini. Oke? Ya, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.